Oke, baiklah, jumpa lagi bersama saya di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada, dan salam tanam berduri bagi teman-teman yang pecinta sawit dan petani sawit. Semoga sukses selalu dan sejahtera selalu. Di sini saya cuma membagikan pengalaman saya tentang saya bertani sawit dan asal muasal saya gimana bisa terjun di pertanian sawit ini. Pada zaman dulu kami ini adalah penentang dari si sawit ini ya. Sawit ini untuk masuk ke kampung, yaitu daerah saya ini. Karena apa? Karena pada zaman dulu sawit ya untuk masuk ke kampung kami ini adalah yaitu PTPN. Yaitu PTPN ini mengambil tanah kami dan lahan kami, yaitu tanah adat yang kami kelola sejak turun-temurun dari kakek nenek kami, digunakan untuk menanam padi dan menanam rotan ya, dan karet. Itu dirampas secara paksa. Taulah pada zaman Orde Baru semuanya menggunakan tangan besi dan menggunakan aparat dan sangat menekan sekali. Dan contohnya masih ada sampai sekarang 16.000 hektar yang dijadikan HGU oleh PTPN. Saya bisa menunjukkan tempatnya, mungkin teman-teman kalau penasaran di mana tempat yang bersengketa sampai sekarang itu masih dituntut masih dituntut terus oleh masyarakat, karena memang itu tanah dari keturunan nenek moyang mereka. Tidak ada namanya ganti rugi seperti sekarang. Zaman sekarang tuh memang terasa enak karena dari pemerintah sendiri memberi ganti rugi jika lahan tersebut digunakan oleh pemerintah. Tapi pada zaman itu tidak ada sistem seperti itu. Dan kemudian di dalam itu dibuka tran juga, dibuka atau rumahan dari karyawan untuk si PTP ini. Nah, sekitar tahun 97-an ada penyuluhan untuk penanaman sawit Pirlok, yaitu untuk sawit mandiri, dan yang menyediakan bibitnya PTP juga, tetapi itu untuk sawit pribadi. Kalau tadi yang dipaksa masuk yaitu untuk sawit inti. Nah, sekarang kita ini dia memberi kesempatan untuk dari PTP tersebut memberi kesempatan. Nah, pada waktu itu kami juga memberi proposal masuk untuk permintaan bibit. Namun ketua kelompok kami tidak memasukkan proposal tersebut ke PPL-nya. Jadi kami tidak dapat bibit. Dan di kampung kami itu ada sebagian saja yang mendapatkan bibit dari PTP. Nah, kemudian berapa kali kami masukkan tidak lagi, karena memang mungkin ketua kelompok tani kami ini rada-rada sentimen juga. Mungkin karena kami dulunya penentang sawit ya. Tidak senang kami melihat sukses dari sawit. Nah, sekitar tahun 2000-an kemudian kami kena waktu itu pada tahun 97-an itu katanya tidak boleh menanam bibit sembarang atau dari mana tidak diterima. Karena pada zaman itu yang ada pabrik pengelolaan sawit ini adalah PTP ya. PTP yang punya pabrik. Kalau sekarang enak. Sekarang banyak pabrik-pabrik yang dibangun oleh orang-orang Cina ya. Sehingga kita bisa memasukkan buah itu seenaknya kemana aja boleh, dan loadingan juga banyak ya. Nah, pada tahun 2004 itu kita menanam sawit. Pertamanya saya itu menanam sawit yaitu gagal ya teman-teman, gagal. Habis pada zaman 2004 itu dihantam sama namanya hama tikus, karena kita kurangnya pengalaman untuk pengambilan hama tikus tersebut. Dan zaman itu tidak ada juga informasi YouTube atau Google seperti sekarang ya. Makanya kita minim informasi mengenai sawit ini. Jadinya kita gagal. Tapi saya tidak patah semangat. Saya membeli lagi bibit kantongan plastik dari PTP. Harganya pada waktu itu, pada zaman itu 2004 yaitu 1.800.000 per kantong. Saya di situ membeli sama orang tua saya, membeli 3 kantong untuk penanaman yang sangat luas memang. Nah, kita menyemai sendiri dan ternyata untuk keberhasilannya sangat bagus sekali. Yaitu ya ini sudah sawit saya besarnya seperti ini, tingginya seperti ini, nanam 2004 sampai 2007. Karena saya pembukaan lahan itu di sini 4 tahun ya, teman-teman, nanamnya sedikit-sedikit. Maklum namanya orang tua zaman dulu menanam sawit itu ya dia sambil menanam padi juga, jadinya tidak langsung luas. Kalau anak-anak zaman sekarang ya dia membuka sawit saja, tidak menanam padi. Karena untuk menanam padi sendiri sangat susah lagi hamanya ya teman-teman, sangat banyak hamanya. Nah, begitulah cerita saya. Nah, terus pada tahun 2007 2006 ya, 2006 awal sudah buka ya pabriknya, pabrik sawit. 2005 sudah buka pabriknya. Nah, untuk itu saya untuk menunggu untuk sawit saya besar dan tumbuh bisa untuk bisa panen atau menghasilkan penghasilan, saya ikut bekerja di pabrik sawit tersebut kira-kira 7 tahun ya teman-teman. Tapi saya memang mungkin tidak ada keberuntungan untuk bekerja di kebun
untuk bekerja sama orang di buah pabrik tersebut. Selama 7 tahun itu saya cuma jadi buruh harian lepas, tidak jadi karyawan. Dan sementara banyak orang-orang baru yang baru masuk sudah jadi karyawan di pabrik sawit tersebut. Nah, kemudian saya pada tahun 2012 saya memutuskan untuk keluar, dan saya berusaha, karena pada waktu itu sudah hasil sawit saya sudah lumayan, buah-buah pasir sudah lah lumayan untuk menghasilkan duit, lumayan untuk ngajar. Nah, kemudian saya dari hasil sawit dan hasil dari saya bekerja dari pabrik, saya membuka lahan baru karena ada banyak lahan warisan orang tua yang masih bisa dibuka. Saya sendiri mempunyai 10 hektar untuk lahan sawit tersebut, dan 5 hektarnya adalah kontrak, yaitu punya orang, saya bayar fee saja. Nah, untuk penghasilannya lah sekarang lo lumayan, sampai sekarang bisa mempunyai kendaraan sendiri, dan ya lumayan lah penghasilan per bulan itu, ya hitungannya melihatlah 10 juta 20 juta ya teman-teman. Apalagi dengan harga yang sekarang, untuk harga sawit sekarang lumayan bagus. Nah, dari itu saya mengembangkan usaha, dan yang terpenting adalah untuk usaha sawit ini kita harus mempunyai kendaraan sendiri. Makanya saya nekat mengambil kendaraan sendiri, karena untuk punya kendaraan sendiri kita untuk mengantar buah sawit ini bagaimanapun bentuknya enak ya teman-teman. Misalnya ada buah kembalian, itu kita bisa jual kembali, atau kita buatkan berondol atau apa macam lah. Pokoknya untungnya lebih banyak kalau kita punya petani sawit ini punya kendaraan sendiri. Karena kalau menggunakan kendaraan orang lain, saya menggunakan kendaraan orang lain tuh sekitar hampir 10 tahun ya, 10 tahun. Maka dari itu saya pernah mengelangsir jauh. Mungkin teman-teman yang pernah nonton atau ikuti video saya dari awal, saya melansir sawit sendiri sekitar 1 kilometer ya teman-teman, sekitar 5 ton 6 ton itu saya lansir. Jadinya seharian full itu cuma melansir saja. Mau tidak mau namanya ikut kendaraan orang lain, karena untuk masuk ke dalam lokasi saya jauh, gede, ya? Masuk ke dalam jadinya mobil tidak bisa masuk, mana kondisi pada gede, pasti itu. Waktu itu ya hujan, jadinya sulit. Nah, sekarang karena saya punya kendaraan sendiri, jadinya saya enak untuk mengantar buah sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri mungkin di video-video saya sebelumnya. Sangat enak sekali kalau punya kendaraan sendiri. Kita untuk lokasi itu langsung ke dalam tempat di tengah kebunnya langsung. Dan untuk ngambil buah juga enak, nyaman pokoknya. Usahakan juga teman-teman punya kebun sawit, ya usahakan ya hasilnya disisihkan untuk beli kendaraan sendiri, entah bekas atau baru ya terserah ya teman-teman. Pokoknya intinya gitu. Dan oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Saya semua bagi pengalaman saja. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi.